Peluang usaha roti 2000-an, bisa jualan keliling, bisa konsinyasi atau dititipkan di warung, dan ini merupakan bisnis kuliner yang masih hits di tahun 2024. Oke, di sini kita menggunakan 5 equipment penting untuk produksi roti seperti mixer planetary, meja for bakery, meja stainless 1 sub, prover analog, dan oven gas deck. Dan ini merupakan bahan-bahan untuk mixing adonan rotinya. Oke, langsung saja kita masukkan bahan-bahannya. Yang pertama di sini kita menggunakan tepung kurang lebih 2 kg. Selanjutnya kita masukkan gula. Lanjut bahan yang lainnya seperti susu bubuk juga kita masukkan. Dan sebelum mixing kita pasang dulu mata aduk hooknya. Nah, kenapa kita pakai mata aduk hook? Ya jelas, karena ini kita mau mixing adonan kalis, jadi wajib menggunakan mata aduk jenis ini. Oh iya, selanjutnya kita masukkan lagi telur dan kita masukkan juga air es dan beberapa es batunya seperti ini. Ini bertujuan supaya menunda ragi bekerja, karena ragi itu kalau kena panas sedikit saja langsung bereaksi dan bisa bikin over. Langsung kita mixing saja, dan untuk waktu mixingnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit saja. Nah, setelah menempuh waktu 20 menit kita tambahkan margarin ke adonannya. Dan langsung kita mixing lagi. Oke, sambil menunggu waktu mixing selesai, oleskan margarin ke meja bakery-nya supaya nanti setelah selesai mixing kita langsung pindahkan adonan ke meja ini dan tidak lengket di meja untuk adonannya. Dan setelah 45 menit terlewati, kita cek adonannya sudah menjadi kalis seperti ini. Adonan tidak mudah sobek dan elastis. Lanjut kita angkat bowlnya untuk memindahkan adonan ke meja bakery-nya. Selanjutnya adonan kita cutting dan kita timbang dengan berat masing-masing adonan 35 gram. Oh iya, untuk proses cutting dan shaping adonan ini kenapa kita menggunakan meja for bakery? Karena meja ini permukaannya didesain lebih padat dan memang sudah menjadi standar dapur bakery. Oke, selanjutnya setelah proses rounding selesai, kita lanjut ke proses shaping adonannya. Proses ini kita masukkan topping berupa pisang dan keju yang diletakkan di dalam adonannya seperti ini. Ketika sudah selesai, kita masukkan ke dalam loyang dan kita tata seperti ini untuk persiapan masuk ke mesin prover. Nah, kenapa di sini kita mengembangkan adonannya menggunakan mesin prover? Karena mesin prover ini bisa mengembangkan adonan lebih cepat dan membuat sama rata. Sebab prover ini ada fitur pengatur suhu dan kelembapannya. Jadi menggunakan mesin ini bisa lebih mengantisipasi adonan gagal proofing yang menyebabkan adonan bantat. Oke, sebelum masuk ke oven kita olesi permukaan rotinya. Hal ini dilakukan supaya saat proses baking selesai, roti tidak gosong dan warnanya cenderung lebih cerah. Untuk bakingnya di sini kita menggunakan oven gas deck karena untuk suhu api atas dan bawah bisa kita atur dan api otomatis sehingga tidak menyebabkan gosong pada adonan rotinya. Di sini untuk api atas dan bawah kita setting ke suhu 180 sampai 200 derajat sesuai standar suhu untuk baking resep roti manis yang kita gunakan. Untuk waktu baking kita setting ke waktu 11 menit saja. Nah, setelah 11 menit berlalu, roti sudah bisa diambil dan jadinya seperti ini.
Hasil roti terlihat cerah dan sangat layak untuk dijual. Kini tinggal dikemas saja dan tinggal dipasarkan.